Halo, warganet. Siapa nih di sini yang doyan ngopi? Udah pada tahu belum fakta-fakta unik seputar kopi? Buat yang udah pada tahu, boleh banget dong di-share di kolom komentar. Nah, buat yang belum tahu, mari kita bahas dulu. Gue ada beberapa fakta unik kopi yang udah gue rangkum dari kompas.com dan juga Detik Food. Fakta unik kopi yang pertama, kopi ditemuin sama kambing. Wih, gimana ceritanya tuh? Jadi kopi pertama kali ditemuin gegara bantuan kambing, guys. Nah, menurut legenda nih, sekitar abad ke-9, ada tuh penggembala di suatu daerah di Ethiopia ngelihat dan menyadari kalau kambing-kambing gembala punya dia, jadi kayak semangat banget dan lincah gitu. Sehabis kambing-kambingnya makan tanaman dan juga biji kopi. Nah, ada juga nih cerita lain yang dilansir dari Spruce Eats. Kalau ada seorang mistikus Sufi Yaman bernama Hotul Akbar Nuruddin Abu Al-Hasan yang lagi melakukan perjalanan melalui Ethiopia. Terus dalam perjalanannya tersebut, dia nemuin atau ketemu sama beberapa kawanan burung gagak, guys. Yang mana burung-burung gagak itu kelihatan energik dan kayak semangat banget, guys. Nah, ternyata burung-burung gagak tadi itu memakan buah dan tanaman kopi. Dari situ si Sufi tersebut mencoba untuk mengonsumsi buah kopi, dan setelahnya dia jadi kayak merasa lebih semangat dan gak gampang capek. Gitu gak sih, guys? Kalau habis minum kopi. Fakta unik kopi yang kedua, kopi hanya terdiri dari dua jenis. Ya, maybe some of you udah pada familiar ya guys sama kata Arabica dan juga Robusta. Yap, nggak salah. Dua kata itu tadi adalah nama dari jenis kopi yang ada di dunia ini. Terus gimana nih biar kita tahu mana yang Arabica, mana yang Robusta? Mari kita bahas dulu. Well, first thing first, kita bahas soal namanya dulu ya. Untuk kopi Arabica, nama ilmiahnya adalah Coffea arabica. Sedangkan untuk Robusta, nama ilmiahnya adalah Coffea canephora. Nah, singkat cerita soal kopi Arabica, guys. Kopi jenis ini dipercaya berasal dari daerah di Ethiopia yang kemudian dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman. Sedangkan untuk kopi Robusta adalah salah satu varietas asli Coffea canephora, yaitu Coffea canephora varietas Robusta. Cuman karena kebanyakan orang dan seringnya nyebut Robusta, jadilah nama ini dipakai buat spesies tersebut. Terus biasanya nih, kopi Arabica hidupnya di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara kisaran 15 sampai 25 derajat Celcius, sehingga kopi Arabica ini mendominasi hasil perkebunan kopi dengan rasa cenderung asam. Sementara untuk kopi Robusta bisa berkembang baik hanya di ketinggian 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut, guys, dengan suhu udara di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi ini menjadikan kopi Robusta memiliki rasa yang lebih pahit dan juga disebut sebagai tanaman kopi yang sangat bergantung pada sinar matahari. Terus nih guys, kalau dari segi ukuran biji, kopi Arabica itu punya biji yang lebih besar dari kopi Robusta. Selain itu, bentuk dari biji kopi Arabica cenderung lebih lonjong, sedangkan biji kopi Robusta berbentuk membulat. Terus, karena tadi si rasa kopi Arabica ini cenderung asam dengan cita rasa aroma yang unik dan juga warna seduhannya nggak terlalu pekat, maka jenis ini lebih sering dikembangkan menjadi beberapa varietas baru dengan hasil pembudidayaan yang berbeda-beda di tiap daerah. Sementara biji kopi Robusta yang rasanya cenderung menyerupai kacang-kacangan, kasar dan lebih pahit daripada Arabica, kurang populer buat dikembangin lebih lagi. Oleh karena rasa pahitnya yang begitu kuat, kopi Robusta ini sangat cocok dijadikan minuman yang dicampur dengan susu. Nah, tahu nggak guys? Semakin pahit rasa kopi, maka semakin tinggi pula kandungan kafeinnya. Fakta unik kopi yang ketiga, ada biji kopi yang berwarna hijau. What? Gimana maksudnya? Mari kita bahas dulu. Jadi guys, umumnya kan biji kopi yang sering kita lihat di pasaran itu kan warnanya coklat atau malah kehitaman. Nah, itu karena biji-biji kopi tersebut udah melalui proses atau tahap pemanggangan. Tapi nih ya, akhir-akhir ini kan ada white coffee atau kopi putih yang jadi populer di kalangan pecinta kopi. Selain itu guys, sebenarnya ada satu lagi loh, satu jenis kopi yang masih belum terlalu dikenal, yaitu kopi hijau. Kopi ini punya warna hijau karena masih mentah dan tidak melalui proses pemanggangan. Tapi dari beberapa penelitian nih guys, kopi hijau diklaim mampu menurunkan berat badan secara efektif dibandingkan dengan teh hijau.
Rasa kopi hijau ini pun jauh lebih lembut daripada kopi hitam. Malah terasa lebih seperti teh. Nah, karena nggak melalui proses pemanggangan, makanya kopi hijau ini mengandung asam klorogenat yang melimpah. Which is, asam klorogenat itu senyawa yang bersifat sebagai antioksidan dan juga anti radang. Kalau tahu nih kopi yang keempat, ada biji kopi termahal di dunia. Yap, maybe selama ini kita nganggapnya kopi luwak itu kopi yang termahal guys. Tapi ternyata bukan. Loh, terus kopi apa dong? Mari kita bahas dulu. Well guys, kopi luwak yang berbahan dasar kopi Arabica ini memang diyakini memiliki cita rasa yang berbeda setelah dimakan dan melalui proses pencernaan dari binatang luwak. Kopi luwak ini memang sudah sangat terkenal ya, khususnya di kawasan ASEAN. Harga biji kopi luwak termahal adalah $100 untuk 450 gram. Eits, jangan heran dulu, karena ada biji kopi yang lebih mahal dan diklaim paling mahal sedunia loh guys, yaitu kopi yang berasal dari Thailand. Namanya kopi Black Ivory. Kopi ini difermentasikan oleh enzim dari pencernaan binatang gajah. Nah, harga biji kopi untuk Black Ivory ini dibanderol sekitar $1.100 untuk per 1 kilogram, atau sekitar $495 untuk 450 gram guys. Wih, emang beneran mahal banget ya dari kopi luwak. Terus, kopi Black Ivory ini diklaim memiliki rasa yang tidak terlalu pahit karena adanya enzim yang memecah protein sumber rasa pahit dari kopi sewaktu dalam proses pencernaan di dalam perut gajah. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Komen ya.